Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami, NPM A1A022051, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Pada video kali ini kita akan membahas bab 11, yaitu efektivitas dan mutu sekolah. Efektivitas sekolah merujuk kepada pemberdayaan semua komponen sekolah sebagai organisasi tempat belajar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar dan mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu memiliki kompetensi. Menurut Taylor, sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, sekolah dikatakan baik apabila memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, siswa yang masuk terseleksi dengan ketat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. Kedua, sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran. Ketiga, iklim dan suasana mendukung untuk kegiatan belajar. 4. Guru dan tenaga kependidikan yang memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang memadai. Kelima, melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa yang pada umumnya memiliki motivasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya. Keenam, jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntunan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Ketujuh, proses pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa dan wali murid. Dan yang terakhir, sekolah unggul bermanfaat bagi lingkungannya. Selanjutnya, karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Mortimer, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Keenam, dukungan masyarakat sekitar. Ketujuh, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Kelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. Kesepuluh, sekolah menerapkan pembelajaran yang inovatif. Kesebelas, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. 12. Kurikulum sekolah yang terancang dan terintegritas satu sama lainnya. Dan yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut. Pertama, standar isi. Kedua, proses pembelajaran. Ketiga, kompetensi lulusan. Keempat, standar tenaga pendidik dan kependidikan yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Kelima, sarana dan prasarana. Keenam, pengelolaan. Ketujuh, pembiayaan. Kelapan, penilaian. Selanjutnya, model-model sekolah efektif. Pertama, model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Kedua, manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif
jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, membuat kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah walaupun dalam lingkungan yang berubah. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Yang terakhir yaitu usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto, bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, sekolah review merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional, untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Selanjutnya, benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Ketiga, kualitas assurance merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Dan yang terakhir yaitu quality control, merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai bab 11. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.